was once a day that I would pray. Kelurahan Sentul merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Kepanjen Kidul. Di Kecamatan Kepanjen Kidul itu ada 7 kelurahan. Salah satunya adalah Kelurahan Sentul. Kelurahan Sentul memiliki luas wilayah yang tidak terlalu luas, yaitu 2,68 km persegi. Untuk jumlah penduduknya sendiri cukup padat memang, sekitar 8.300 orang dengan jumlah KK 2.700 KK. Untuk mata pencarian penduduk sendiri itu bisa dilihat dari letak wilayahnya. Mulai dari RW 1, 2, dan 3 itu sebagian besar mata pencariannya adalah pedagang. Untuk RW 4, 5, dan 6 ini adalah kawasan industri, dalam artian industri kerajinan. Industri kerajinan yang ada di RW 3, 4, 5, dan 6 itu industri kerajinan gendang, catur, yoyo, mainan anak-anak, markas, dan perabot-perabot dari kayu. Nah, itu. Untuk wilayah RW 7, 8, dan 9 ini mata pencariannya sebagian besar penduduknya adalah petani. Untuk program utama di Kelurahan Sentul sendiri selama saya menjabat adalah yang pertama adalah penurunan stunting, di mana penurunan stunting ini merupakan turunan dari program nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa penurunan stunting di Indonesia ditargetkan pada tahun 2024 angka prevalensi stunting yaitu sebesar 14%. Upaya untuk penurunan stunting itu kami laksanakan dengan membentuk tim percepatan penurunan stunting. Tim percepatan penurunan stunting itu anggotanya terdiri dari berbagai macam elemen unsur masyarakat, baik dari kesehatan seperti bidang wilayah, ahli gizi, lalu untuk kader PKK-nya juga, untuk kader posyandunya juga, bahkan dari instansi lain seperti Babinsa, Babin Kantipmas, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, di mana tim penurunan stunting ini mengapa kok anggotanya terdiri dari berbagai macam elemen masyarakat atau berbagai banyak pihak, karena masalah stunting itu memang sangat kompleks, tidak bisa dipandang dari segi kesehatannya saja. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life. Budaya yang ada di Kelurahan Sentul banyak sekali. Kearifan lokalnya juga banyak sekali. Contoh kearifan lokal yang ada di Kelurahan Sentul yaitu di Kelurahan Sentul masih menyelenggarakan bersih desa atau bersih kelurahan dengan tradisi-tradisi atau tata cara yang sudah ditentukan. Ada ritual memandikan keris dan memandikan gong, lalu mengambil air dari sumber mata air. Nah, itu adalah ritual-ritual yang harus dilaksanakan. Tidak harus sebetulnya, cuma turun-temurun dilaksanakan. Kondisi wilayah di Kelurahan Sentul selama saya menjabat itu terbilang cukup aman. Dalam artian tidak ada kejadian yang berarti atau menimbulkan permasalahan besar sampai viral di kota, aman-aman saja. Jadi seperti konflik-konflik sosial itu bisa kami selesaikan tidak sampai ke meja hijau. Jadi kita selesaikan di tingkat kelurahan saja, itu sudah selesai. Terus untuk kondisi organisasi masyarakat yang ada di Kelurahan Sentul banyak sekali. Kita punya posyandu kita aktif, setiap bulan ada penimbangan, cek balita, cek ibu hamil, bahkan ada posyandu lansia, posyandu remaja, semuanya aktif dalam untuk memantau kesehatan masyarakat. Lalu untuk
organisasi yang lain seperti bank sampah yang seperti saya katakan di awal tadi, bank sampahnya ada, sementara masih ada 6 bank sampah, jadi belum 9. Target saya adalah 9, masing-masing RW ada bank sampah, tapi ini masih 6. Perlahan nanti kita tingkatkan. Itu aktif penimbangan 1 bulan sekali bank sampahnya. Lalu kita punya KWT. Nah, KWT itu kelompok wanita tani. Nah, kelompok wanita tani ini di masing-masing RW itu masih ada di RW 2, 3, 6 dan RW 5. Nah, di masing-masing ini luar biasa sekali kalau di KWT ini. Walaupun ibu-ibu ini tidak ada basic petani atau tanam menanam, tapi semangat untuk menghijaukan lingkungan dengan menanam sayur-sayuran, menanam tumbuhan yang lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai cadangan pangan. Pembinaan RT RW di Kelurahan Sentul biasa kami lakukan setiap 1 bulan sekali. Jadi 1 bulan sekali itu kita berkumpul di balai kelurahan, khususnya ketua RT dan ketua RW untuk melakukan rapat koordinasi. Rapat koordinasi bisa mengevaluasi apa yang perlu kita lakukan dalam suatu program, ataupun ada instruksi dari pemerintah daerah yang harus kita tindak lanjuti di tingkat kelurahan. Diharapkan aplikasi itu bisa mempermudah penjenengan dalam menginput beberapa data untuk dipertanggungjawabkan ke nasabah. Jadi diharapkan ketika nanti ada aplikasi itu sudah minim pemakaian kertas. Jadi kita sudah pakai HP semua, bisa dilihat semua, sekali entry, data-data laporan semuanya sudah ada. Jadi tidak. Untuk pembinaan perangkat di Kelurahan Sentul, kita lakukan sebagian besar ketika ada instruksi atau arahan atau program yang harus dilaksanakan di tingkat kelurahan dari pimpinan. Nah, itu saya mengingatkan kepada perangkat Kelurahan Sentul, terutama kepada saya sendiri, untuk tidak melakukan korupsi. Dalam artian memperkaya diri sendiri. Korupsi itu tidak hanya soal uang saja. Korupsi waktu juga bisa disebut korupsi. Contoh korupsi waktu. Kita datang terlambat, lalu kita bekerja tidak produktif, dan kita pulang sebelum waktunya. Nah, itu adalah korupsi waktu. Di mana korupsi waktu itu tidak bisa diganti. Jadi waktu yang sudah kita habiskan itu tidak mungkin lagi kita ganti. Kita melewatkan sekian jam untuk tidak bekerja. Bagaimana cara kita menggantinya? Tidak bisa. Satu. Jadi kita harus datang sebelum jam masuk, atau di sini datang secara disiplin, jam 7 sudah harus ada di kantor. Lalu kita harus bekerja secara produktif selama jam kerja. Kemudian kita harus pulang setelah jam pulang, yaitu jam 3. Kalau di sini jam kerja jam 7 sampai jam 3. Usahakan kita datang tidak terlambat, bekerja produktif, dan pulang setelah waktunya pulang. Itu untuk menghindari korupsi waktu. Lalu untuk memperkaya diri sendiri, itu juga saya himbau untuk tidak dilakukan, seperti pemerasan atau minta uang kepada pemohon pelayanan, lalu minta uang kepada penyedia barang dan jasa, minta sebagian keuntungannya, atau minta pemberian hadiah. Nah, minta parsel kepada pengusaha-pengusaha yang ada di kelurahan. Nah, seperti itu. Jadi tolong kita jauhi dan kita tidak laksanakan. Jika ada pemeriksaan, kita wajib kooperatif. Dalam artian pemeriksaan ini pemeriksaan atau audit dari BPK ataupun inspektorat. Harus kita kooperatif, kita penuhi apa yang diminta, lalu kita laksanakan sesuai prosedur.